Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk membahas materi tentang sistem organisasi kehidupan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi sel. Apa itu sel? Ibaratnya dari sebuah buku pasti terdiri dari beberapa kalimat, dan kalimat terdiri dari beberapa kata, dan kata terdiri dari beberapa huruf. Begitu pula dengan bangunan terdiri dari basic unit, dan begitu juga dengan tubuh kita. Kita terdiri dari basic unit. Apa itu basic unit yang di dalam tubuh kita? Basic unitnya adalah sel. Selanjutnya definisi sel. Sel adalah makhluk hidup kecil yang mewakili kehidupan, memiliki 3 prinsip dasar, yaitu unit struktural dari segala bentuk kehidupan, fungsional, dan fisiologis kehidupan. Ada metabolisme di dalamnya yang menentukan perkembangan selanjutnya, dan unit asal dari apa yang kita pahami sebagai kehidupan. Berikutnya ada jenis sel. Sel terdiri dari 2 jenis, yaitu sel eukariotik yang mengandung nukleus dan sel prokariotik yang tidak memiliki nukleus. Tetapi masih ada daerah nukleoid. Prokariota adalah organisme bersel tunggal, sedangkan eukariota dapat bersel tunggal atau multiseluler. Fungsi utama sel ada 5. Yang pertama, memberikan struktur dan dukungan. Yang kedua, memfasilitasi pertumbuhan melalui mitosis. Yang ketiga, memungkinkan transportasi pasif dan aktif. Yang keempat, menciptakan reaksi metabolisme dan membantu reproduksi. Dan yang terakhir ada menghasilkan energi. Berikutnya, sel dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yakni sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan adalah unit fungsional dasar yang membangun tubuh hewan, adapun sel tumbuhan adalah unit fungsional dasar yang membangun tubuh tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar dari sel hewan. Pengertian sel hewan. Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dari sel eukariotik lain, seperti sel tumbuhan, karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada. Struktur sel hewan terdiri atas mitokondria, sentriol, nukleus, nukleolus, kromatin, ribosom, retikulum endoplasma, mikrotubulus, membran plasma, vakuola, sitosol, selaput inti, badan Golgi, sitoskeleton, lisosom, dan peroksisom. Berikutnya sifat sel hewan. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel, namun hanya memiliki membran sel. Tidak seperti dinding sel yang keras dan kaku, membran sel memiliki sifat yang tipis dan elastis, sehingga sel hewan cenderung membentuk bulat hingga tak beraturan, mengikuti isi organel di dalamnya. Berikut ini ada gambar sel hewan. Kemudian pengertian sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, sehingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Struktur sel tumbuhan. Nah, kalau kamu perhatikan, pada bagian luar sel ada membran sel dan dinding sel. Bagian dalamnya ada protoplasma. Kemudian di dalam protoplasma terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Kemudian karakteristik sel tumbuhan. Memiliki vakuola yang besar atau dikelilingi membran disebut tonoplas. Fungsi tonoplas adalah untuk mempertahankan sel turgor, mengontrol pergerakan molekul antara sitosol dan getah tumbuhan, menyimpan zat-zat berguna, dan mencerna limbah protein dan organel. Berikut ini ada gambar sel tumbuhan. Kemudian ada gambar perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan.
Sel tumbuhan dan sel hewan sama-sama mempunyai nukleus atau inti sel yang letak di antara keduanya berbeda-beda. Pada sel tumbuhan, organel nukleus berada di tepi sel, sedangkan di sel hewan posisinya berada di tengah. Nukleus memiliki sejumlah zat-zat pewaris atau genetik. Oke, dari materi yang telah saya paparkan pada hari ini dapat ditarik kesimpulan. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, kemudian membentuk organisme.